Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ATT semua? Mudah-mudahan ATT sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik ATT. Nah, teks deskripsi bagian kedua ini insya Allah akan melanjutkan seperti materi yang sudah disampaikan di pekan sebelumnya ya ATT. Baik. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, ATT sekalian, adapun struktur teks deskripsi yaitu meliputi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian pertama yaitu identifikasi? Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Kemudian di bagian kedua yaitu deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, atau dirasakan penulis dan mengamati objek tersebut. Bagian ketiga, kesimpulan atau kesan, berisi kesimpulan dan kesan penulis terhadap pengamatan objek yang menjadi topik pembahasan dan biasanya berupa penutup. Di dalam teks deskripsi, kita juga mengenal ada namanya kebahasaan. Nah, kebahasaan ini merupakan bagaimana penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama meliputi berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Kemudian yang kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera atau indera yang ada di dalam fisik atau tubuh kita. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Yang keempat, penggunaan kata berimbuhan. Yang kelima, penggunaan kata sinonim atau kata memiliki arti yang sama. Yang keenam, penggunaan kata depan dan huruf kapital. ATT sekalian, di sini kita akan melihat beberapa penggunaan kalimat di dalam teks deskripsi. Yang pertama, kita bisa lihat contoh penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Di sini sudah ada contohnya ya. Contoh kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Nah, untuk kalimat perincian menjelaskan, jadi yang ibuku orang yang sangat baik itu menjadi dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, untuk contoh penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, salah satu contohnya adalah pantai panjang dengan pasir putih. Ini seolah-olah kita melihat ya, bagaimana dengan seolah-olah kalau kita mendengar, contohnya debur ombak pantai terdengar berirama. Kemudian seolah-olah merasakan, contohnya udara sangat terasa segar. Untuk bagian yang ketiga, yaitu penggunaan kata berimbungan dengan kata dasar, di sini ada contoh kalimat, pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Nah, dalam telaah penulisan kata, N ditambah pesona, di mana huruf P luluh menjadi M, karena setelah awalan
diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Contoh lainnya di penggunaan kata sinonim atau persamaan kata. Di dalam sebuah kalimat atau dalam kata ada indah. Nah, sinonim dari kata indah ini adalah elok, permai, molek. Untuk penggunaan kata depan di ada kalimat contohnya, drama tari kolosal Ariyah dipentaskan di area Monas. Contoh penggunaan kata depan di dan huruf kapital, contohnya ini ya, di tempat di Lombok, di Toraja. Nah, kalau menunjukkan arah, di bagian barat rumah adat Tongkonan. Contoh yang terakhir, penggunaan kata umum dan kata khusus. Ini contohnya kata umum melihat. Nah, bagaimana dengan melihat ini di kata khususnya? Ya, melihat ini bisa diartikan dengan menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. ATT sekalian, di selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun teks deskripsi. Dalam menyusun teks deskripsi ini terdapat dua komponen atau dua bagian. Ya, dari yang pertama adalah penyusunan, yang kedua adalah penyuntingan. Adapun langkah-langkah penyusunan dalam teks deskripsi meliputi pertama, menentukan topik atau bahasannya yang akan kita tulis di sebagai sebuah teks deskripsi. Kemudian menentukan tujuan penulisan. Bagaimana kita menulis itu bertujuan apa? Ya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan bahan sebagai tambahan atau sebagai bekal ketika kita menuliskan topik di teks deskripsi tersebut. Kemudian yang keempat, membuat kerangka tulisan. Ya. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan yang tadi sudah kita buat. Yang keenam, menentukan judul dari teks deskripsi tersebut. Nah, untuk penyuntingan teks deskripsi ada 3 bagian atau 3 tahap. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Ini dimaksudkan ketika teks deskripsi tersebut dimasukkan atau diterbitkan dalam sebuah surat kabar ataupun majalah. Yang ketiga, tahapan yang selanjutnya adalah menyusun atau merakit. Artinya, teks deskripsi ini digunakan untuk dalam sebuah film atau pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kandang. Nah, ATT, kira-kira sudah dipahami ya? Sekarang, silakan A dan TT mengerjakan latihan di buku Bahasa Indonesia, yaitu buku paket terbitan dari Kemendikbud, halaman 28-31. Nah, dikerjakannya di buku tulis ya. Apabila ATT ada kendala atau tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Begitu ya ATT sekalian, itu saja dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.